Pasti. Pada Mhm. kesempatan pagi hari ini, saya ingin memberikan, sedikit gambaran mengenai program-program kegiatan yang ada di konservasi keanekaragaman hayati, spesies, dan genetik. Mungkin kalau selama ini kita kenalnya dengan KKH ya, konservasi keanekaragaman hayati. Nah, untuk keanekaragaman hayati sendiri itu meliputi kegiatan-kegiatan pengawetan, kemudian juga kegiatan-kegiatan pemanfaatan. Nah, ini beberapa dasar kebijakan, mulai dari Undang-Undang Nomor 5, kemudian ada Undang-Undang Nomor 41 juga tentang kehutanan, kemudian juga ada Undang Nomor 2, kemudian ada Undang-Undang Nomor, 1994, kemudian Undang Nomor 1 tahun 2024, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 11, kemudian ada Kepres juga tentang CITES. Nah, ini beberapa dasar kebijakan umum yang biasa dalam pelaksanaan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Nah, ini sedangkan ini adalah beberapa aturan, pemerintah ya, mulai dari peraturan nomor 7 terkait tumbuhan dan satwa liar, atau kita biasa singkat TSD juga, ada 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan TSL, kemudian juga ada PP nomor 21 tahun 2005, ada PP 28 tahun 2011, Jo nomor 108 tahun 2015. Ini adalah beberapa peraturan yang memang umum, eee, di apa namanya, kegunaan untuk kegiatan-kegiatan, pemanfaatan. Nah, sedangkan beberapa keputusan ataupun peraturan menterinya itu juga cukup banyak, memang karena kalau kegiatan, konservasi keanekaragaman hayati, karena tadi melingkupi kegiatan-kegiatan pengawetan maupun pemanfaatan, nah ini memang cukup banyak, nanti mungkin bisa dibaca satu persatu. Ya minimal, mengetahui secara umum seperti apa kegiatan-kegiatan yang ataupun peraturan-peraturan yang terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan konservasi keanekaragaman hayati? Nah, mungkin di, beberapa aturan baik di Undang-Undang Nomor 5 ya tentang KSDAE itu ya dan upaya perlindungan Tidak absen kabur kegiatan saja. hati Aduh, saya baik terkering di mobil. tingkat negara bijaksana untuk menjamin kesinambungan keberadaan manfaat, nilainya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini maupun mendatang. Nah, sebetulnya apa sih tujuannya? Nah, tujuannya sendiri adalah untuk mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudian juga mutu kehidupan manusia, kemudian juga untuk pemanfaatan yang berkelanjutan dengan pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatan. Nah, kemudian Eee, kegiatan atau di ruangan maupun tempat itu bisa dilakukan dengan baik gitu. Nah, sebenarnya sih mengapa harus ada, upaya untuk melestarikan, keanekaragaman hayati? Nah, ini ada beberapa aspek yang bisa kita, munculkan. Yang pertama adalah ekologis, di mana kekayaan penting, ya ada aspek ekonomisnya di mana, sumber kekayaan di kita adalah jadi sumber papan, pangan, obat-obatan, dan industri. Kemudian juga ada juga aspek religi. Nah, di mana, setiap spesies itu punya hak untuk hidup, sehingga memang kita wajib, menjaga dan menghormati kelestariannya. Kemudian yang terakhir ada aspek estetis, di mana, pada dasarnya setiap orang itu senang dengan keindahan yang ada. Untuk, tadi masuk, untuk kegiatan pengawetan, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa konservasi keanekaragaman hayati itu meliputi kegiatan pengawetan maupun kegiatan pemanfaatan. Nah, untuk kegiatan pengawetan,
Arti pengawetan itu sendiri adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa di luarannya sebagaimana dijelaskan pada PP nomor 7 tahun 1999. Nah, kemudian apa sih itu pengawet? Nah, ini beberapa tujuan dari kegiatan pengawetan, mulai dari untuk menghindarkan jenis tumbuhan, dari bahaya kepunahan, kemudian juga menjaga kebersihan, genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan maupun satwa, kemudian juga untuk memelihara keseimbangan, dan kemudian juga untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Nah, apa untuk kegiatan pengawetan keanekaragaman ini meliputi kegiatan pembinaan padang, misalnya pembinaan habitat, contohnya adalah pembinaan padang pengembalaan, misalnya, kemudian juga kegiatan-kegiatan penanaman tanaman pakan bagi satwa, kemudian penjarangan, penanaman jenis tumbuhan. Kemudian juga yang kedua adalah kegiatan mitigasi konflik antara satwa liar maupun, manusia. Kebanyakan kita sering temui beberapa konflik. Nah, ini ada upaya mitigasi yang bisa dilakukan. Ini juga menjadi bagian dari kegiatan. Dan ada juga kegiatan monitoring peningkatan populasi satwa. Kemudian ada upaya juga yang keempat, penyelamatan satwa, kemudian juga ada kegiatan pelepas liaran satwa, kemudian ada kegiatan juga penetapan dan pengukuhan lindungi, kemudian juga ada kegiatan pemeliharaan dan pengembangbiakan. Nah, ini beberapa gambaran mengenai, mungkin bisa dilewat ya, tapi kadang ini hal yang simpel bisa dilindungi, tapi kadang muncul beberapa di soal-soal. Kemudian juga ada juga jenis-jenis tumbuhan yang dilindungi, itu sudah diatur di Permen LHK 106 ya, nanti mungkin lebih detailnya bisa dilihat. Kemudian juga ini ada juga beberapa satwa ada dan ada juga subspesies, ini adalah spesies yang menarik, kemudian juga unik, kemudian juga endemik atau khas suatu daerah yang merupakan penciri dari suatu daerah. Misalnya di Taman Nasional Ujung Kulon ada badak Jawa atau badak bercula satu. Kemudian ada di Waikambas misalnya gajah Sumatera, kemudian ada juga orang utan di daerah Kalimantan, kemudian ada juga banteng biasanya di daerah TN Alas Puro maupun TN Baluran. Ini menjadi flagship spesies. Nah, kemudian untuk pengolahan tumbuhan dan satwa tadi sudah disampaikan bahwa bisa dilakukan baik di dalam habitatnya, biasa kita kenal dengan konsep in situ, maupun pengolahan tumbuhan dan satwa di luar habitatnya atau ex situ. Nah, ini konservasi in situ adalah tadi udah disampaikan ada satwa ataupun tumbuhan dan ekosistemnya yang dilakukan di dalam habitat aslinya, di dalam kawasan, agar tetap utuh dan segala proses kehidupan yang terjadi bisa secara alami. Nah, biasanya ada di mana? Nah, biasanya ada di dalam kawasan suaka alam, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa, serta kawasan pelestarian alam, baik taman nasional, kemudian taman hutan raya, maupun taman wisata alam. Nah, bentuk kegiatannya seperti apa? Kegiatan yang bisa dilakukan di dalam kawasan sebagai bagian dari kegiatan konservasi in situ, itu ada kegiatan identifikasi, kemudian inventarisasi, kemudian pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, kemudian penyelamatan jenis, serta pengkajian, penelitian, dan pengembangan. Nah, sedangkan untuk konservasi in situ adalah upaya konservasi yang dilakukan di luar habitatnya, yang dilakukan dengan menjaga dan mengembangkan jenis tumbuhan dan satwa. Nah, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan itu adalah kegiatan pemeliharaan, kemudian pengembangbiakan,
kemudian pengkajian, penelitian dan pengembangan, kemudian kegiatan rehabilitasi satwa dan penyelamatan satwa. Nah, ini beberapa persyaratan pemeliharaan dan pengembangbiakan di luar habitat. Jadi untuk kegiatan pemeliharaan dan pengembangbiakan di luar habitat perlu memenuhi 3 standar minimal. Yang pertama adalah memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan satwa, kemudian menyediakan tempat yang cukup luas, aman dan nyaman, dan yang terakhir harus memiliki dan memperkerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan satwa tentunya. Nah, sedangkan si pengembang juga atau orang yang melakukan pengembangbiakan itu juga wajib memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama adalah harus menjaga kemurnian jenis, kemudian perlu menjaga keanekaragaman genetiknya, kemudian melakukan penandaan dan sertifikasi, kemudian membuat juga buku daftar silsilah atau statut. Nah, ini beberapa bentuk pengelolaan TSL di luar habitat, bisa dalam bentuk atau lembaga konservasi. Nah, untuk lembaga konservasi telah diatur di Permen Nomor 22 Tahun 2020, di mana yang dimaksud dengan lembaga konservasi atau adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi dan atau satwa liar di luar habitatnya atau ex situ, baik berupa pemerintah maupun lembaga non pemerintah kemudian satwa. Lembaga konservasi sendiri ini bisa lembaga konservasi untuk kepentingan umum, contohnya adalah taman safari misalnya. Kemudian ada juga lembaga konservasi untuk kepentingan khusus. Nah, ini beberapa perolehan TSL itu bisa dilakukan dengan cara penyerahan, kemudian melalui hibah atau sumbangan. Kemudian juga bisa tukar-menukar antar LK, bisa juga dengan cara peminjaman, kemudian pengambilan, pengembalian, dan penangkapan dari alam. Sedangkan untuk koleksi LK umum itu biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan terkontrol, penelitian dan pendidikan, pertukaran, peminjaman jenis satwa liar dilindungi, peragaan, kemudian juga pelestarian. Kemudian untuk bentuk-bentuk LK khusus itu, jadi, dia memang biasanya kalau LK ini untuk khusus, itu LK khusus ini dia spesifik. Jadi, biasanya pada fungsi penyelamatan atau rehabilitasi satwa. Misalnya PPS, Pusat Penyelamatan Satwa, kemudian ada juga Pusat Rehabilitasi Satwa ataupun Pusat Latihan Satwa Khusus. Nah, di mana, LK khusus ini bisa memperoleh satwa liarnya, itu biasanya melalui kegiatan penyerahan, kemudian hibah, ataupun pemberian dan sumbangan, ataupun melalui repatriasi atau pemulangan kembali. Nah, untuk di LK khusus ini biasanya, jenis tumbuhan dan satwa liar dikoleksi, untuk dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, kemudian pelepasliaran ke habitat alamnya, kemudian juga bagi satwa liar yang tidak bisa dilepasliarkan, itu biasanya bisa disalurkan ke LK umum sebagai sumber indukan atau koleksi. Nah, jadi memang di LK khusus ini kadang ada beberapa satwa yang tidak siap dilepasliarkan, misalnya cacat, ataupun dia punya, sesuatu hal yang membuat dia tidak bisa bertahan di alam bila dilepasliarkan. Nah, ini beberapa gambaran mengenai LK khusus di kita, di Indonesia ya. Ada Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera, di Sumatera Barat, kemudian juga ada di Kalimantan Timur, ada juga di ujung kulon, Badak Jawa ya, kemudian ada juga Sanctuary Harimau Sumatera, ada juga RSS ya, Sumatran Rhino Sanctuary, kemudian juga ada PKEK, Pusat Konservasi Elang Kamojang di Jawa Barat. Ini beberapa contoh LK khusus yang ada di Indonesia. Ini juga ada di Teluk Cendrawasih, ada WL
Shark Center, kemudian ada juga di Bantimurung, ada Butterfly Garden, kemudian juga ada tadi penangkaran badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, untuk kegiatan-kegiatan, pekan keanekaragaman hayati, spesies dan genetik, ini bentuk kegiatannya, yang pertama meliputi kegiatan pengkajian, penelitian, dan pengembangan, kemudian juga ada kegiatan penangkaran, ada kegiatan perdagangan, ada peragaan, ada perburuan, kemudian ada budidaya tanaman obat-obatan, pertukaran, kemudian juga ada pemeliharaan untuk kesenangan. Nah, untuk kegiatan pemanfaatan keragaman hayati ini harus, diperhatikan beberapa aspek. Yang pertama adalah harus memenuhi aspek sustainability atau kesinambungan. Nah, ini dilihat dari sumber spesimennya. Nah, untuk sumber spesimen dari, kegiatan pemanfaatan itu bisa dari alam melalui kuota tangkap, di mana kuota tangkap diambil di luar kawasan, baik di luar kawasan KPA maupun di luar kawasan KLA. Nah, untuk, selain dari kuota alam, itu bisa juga dari hasil penangkaran budidaya. Nah, itu kan BMP-nya atau batas maksimal manfaatan yang dideskripsikan. Kemudian juga perlu ada, rekomendasi juga dari LIPI ataupun sekarang kita kenal dengan BRIN sebagai, pemilik aksesnya. Kemudian untuk, eee yang kedua, selain aspek kesinambungan, perlu juga diperhatikan aspek legalitinya ataupun perizinannya. Jadi setiap yang memanfaatkan itu perlu memiliki izin, baik izin pengambilan maupun penangkapan, dan juga izin penangkaran, kemudian izin pengedar dalam negeri maupun izin pengedar luar negeri. Di mana sekarang ini biasanya dikelola oleh atau melalui OSS. Nah, kemudian juga selain memenuhi aspek yang sebelumnya, 2 aspek sebelumnya tadi, juga harus memenuhi aspek traceability, yaitu ketelusuran administrasinya, baik dokumen asal-usul, dokumen angkut, dokumen lartas, kemudian juga ketelusuran fisik spesimennya, baik itu penandaan ataupun tagging. Nah, misalnya tadi dokumen angkut, SAT TN-nya, SAT SLN-nya harus lengkap dan harus memang dikeluarkan, secara sah. Nah, ini beberapa peraturan yang spesifik mengatur, usaha bidang pemanfaatan TSL, khususnya untuk usaha penangkaran. Nah, ini ada PP nomor 5, kemudian juga LHK nomor 321, kemudian juga Permenhub P19 tentang penangkaran tahun 2005. Nah, ini beberapa bentuk, penangkaran, itu bisa berupa captive breeding, berkembangbiakan satwa, kemudian bisa ranching, pembesaran satwa, bisa juga berbentuk pengelolaan populasi berbasis alam, kemudian juga bisa berupa artificial propagation, yaitu perbanyakan tumbuhan dalam kondisi yang terkontrol. Ini adapun dari tujuan penangkaran, ini ada beberapa hal adalah mohon maaf. Nah, ini beberapa tujuan penangkaran TSL, yaitu untuk, atau agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar-besarnya ya untuk kemakmuran rakyat, kemudian juga untuk mendapatkan spesimen dalam jumlah mutu ataupun kemurnian jenis. Kemudian, menjaga aman heki. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk mendapatkan kepastian secara administratif maupun fisik hasil penangkaran. Dan yang terakhir adalah tujuannya untuk kepentingan pemanfaatan, kemudian diharapkan juga penangkaran dapat mengurangi tekanan populasi di alam. Nah, ini, tata cara pemberian
Pemberian izin penangkaran sekarang sebenarnya dilakukan melalui OSS. Tadi bisa dibaca di beberapa peraturan yang tadi sebelumnya telah dijabarkan. Nah, ini alur, penerbitannya mulai dari pemenuhan kelengkapan administrasi ya, NIB dan sebagainya itu bisa diperoleh lewat OSS, kemudian juga, eee, dokumen persetujuan lingkungan, legalitas asal-usul induk, NPWP, kemudian, untuk yang bisa diurus di balai besar itu berupa, BAP-nya, persiapan teknis maupun rekomendasi kepala balainya. Nah, itu semuanya disampaikan melalui OSS atau Online Single Submission, di mana dia harus dilengkapi dengan persyaratan lengkap. Nah, ini, untuk masa berlaku izin dan perubahan unit penangkaran, untuk izin penangkaran kurang lebih 5 tahun, kemudian, perpanjangannya bisa 3 bulan sebelum izin berakhir. Kemudian untuk perubahan unit penangkaran pun diperkenankan baik untuk penambahan jenis, perubahan nama perusahaan, maupun penambahan atau pindah lokasi. Nah, ini beberapa sumber, induk penangkaran ya bisa diperoleh baik tadi melalui penangkapan satwa dari habitat alam maupun sumber-sumber lain yang sah, seperti hasil penangkaran kemudian dari luar negeri, dari rampasan, dari penyerahan ataupun sitaan dari masyarakat, dari hasil temuan maupun dari LK. Nah, ini beberapa kegiatan yang biasa dilakukan di penangkaran, baik itu pencatatan, kemudian juga, penandaan, kemudian juga ini beberapa gambaran juga lokasi penangkaran. Nah, untuk penandaan, atau tagging itu biasanya untuk tiap satwa itu berbeda. Penciri atau penandaan ini untuk mamalia hidup itu bisa berupa AirTag ataupun tato pada tubuhnya. Nah, untuk jenis-jenis reptil, ikan maupun amfibi biasanya berupa microchip. Kemudian untuk burung biasanya berupa close ring atau cincin tertutup yang dipasang pada kakinya. Kemudian untuk jenis koral hidup biasanya berupa label, kemudian untuk kulit buaya biasanya berupa loksil dan untuk tumbuhan hidup biasanya berupa label. Nah, selain tadi kegiatan penangkaran, itu juga ada kegiatan peredaran TSL. Nah, ini beberapa, eee, dasar hukum, kegiatan peredaran TSL. Untuk peredaran sendiri ini terbagi menjadi, peredaran TSL dalam negeri maupun luar negeri, baik komersial maupun non komersial. Nah, untuk yang TSL dalam negeri ya, peredaran TSL dalam negeri biasanya untuk kegiatan non komersial itu ditujukan untuk, kegiatan-kegiatan pengkajian, penelitian, pengembangan, kemudian juga untuk pemberian untuk kesenangan, seperti barang bawaan, jarah buru maupun cindera mata. Kemudian juga untuk tujuan tukar-menukar antar LK. Sedangkan untuk komersial biasanya dalam bentuk perdagangan dalam negeri. Sedangkan untuk yang perdagangan TSL ini ya, baik, dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Untuk peredaran TSL dalam negeri, nah ini harus dilengkapi dengan SATSDN atau Surat Angkut Tumbuhan, dan Satwa Liar dalam Negeri, biasanya memuat nama, alamat pengirim, nama jenis, bentuk, kemudian jumlah maupun tempat pemberangkatan. Kemudian juga ada maksimum waktu yang diberikan, juga dilengkapi dengan dokumen sertifikat lain. Nah, ini biasanya untuk SATDN ini diterbitkan oleh Kepala Balai Besar KSDA atau Kepala Balai. Kemudian biasanya hanya dilakukan, atau dipakai untuk 1 kali pengiriman, kemudian belangkonya seragam ya biasanya, kemudian, biasanya berupa set belangko satu ini biasanya berupa 5 lembar, baik, nanti biasanya untuk dipegang oleh pemiliknya atau pengangkut TSL-nya, kemudian oleh balai balai sendiri, kemudian oleh, tempat tujuan, direktur KKK maupun KSDAN wilayah. Nah, untuk tata usaha pengambilan atau penangkapan peredaran TSL ini diatur di Kemenhub nomor 447 tahun 2003. Nah, ini mencakup
sistem administrasinya, penerapan ketentuan CITES, pembinaan pemanfaatan TSL-nya, maupun prosedur dan mekanisme sebagai protokol bagi penegakan hukum. Nah, ini beberapa aturan khusus terkait dengan perizinan berusahanya untuk bidang TSL. Selain tadi diatur di 447, untuk pengaturan izinnya itu diatur dalam Permen LHK nomor 3 tahun 2021. Nah, ini beberapa prosesnya untuk pengajuan peredaran, baik dari untuk pemenuhan dokumennya, NIB, persetujuan lingkungan, kemudian juga pengajuannya melalui SS, kemudian rekom dari balai baik BAP maupun rekomnya. Nah, ini juga untuk yang untuk sertifikasinya dilakukan SS. Nah, untuk yang proses pengajuan tadi biasanya dilakukan secara online tadi melalui SS, kemudian juga dilakukan verifikasi, kemudian juga baru ada persetujuan maupun penolakan. Kalau disetujui sertifikat standar, di mana nanti sertifikat standar tadi dapat diambil setelah pemohon memenuhi kewajiban pembayaran PNBP. Mungkin itu sekilas mengenai kegiatan konservasi keanekaragaman hayati yang bisa saya berikan, saya paparkan. Sebelum menutup acara ini mungkin ada pepatah saya kutip dari Walt Disney, bahwa semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Nah, kemudian kegagalan itu hanya dibuat oleh mereka yang gagal untuk berani, bukan mereka yang berani untuk gagal. Jadi harapan kami teman-teman semuanya tetap bisa semangat untuk mengejar impian. Terima kasih, mungkin itu Pak Yayat yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.